Kalau ngomongin sasis bis premium memang sekarang lebih didominasi oleh sasis model triple XL. Apalagi semenjak banyaknya ruas jalan tol yang dibuka membuat pengguna bis-bis maksi dan bertenaga besar semakin banyak di Indonesia. Sementara sasis premium 2XL alias dengan konfigurasi roda 4x2 sudah semakin sedikit peminatnya. Akibat adanya regulasi yang mengatur sasis 4x2 seperti ini dimensi panjang maksimalnya hanya boleh 12 meter saja. Yang artinya sama seperti sasis bis besar kelas bawah dan menengah. Kalau dulu sasis premium 4x2 dengan GVW 18 ton dimensinya bisa dipanjangkan hingga 12,8 meter, jadi terbilang sepadan dengan harga yang sudah dikeluarkan dan dimensinya bisa dimaksimalkan sesuai spesifikasi sasisnya. Jadi tidak heran kalau dulu sasis tipe ini cukup berjaya dan ada banyak sekali pilihan modelnya. Sekarang mari kita bahas ragam sasis premium 2XL alias 4x2 yang pernah ada di Indonesia ya. Dan untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Kalau untuk saat ini di era standar emisi minimal harus Euro 4 tercatat hanya 2 pabrikan saja yang masih menjual sasis premium 2XL. Keduanya sama-sama merek asal Swedia dan pabrikan tersebut adalah Scania dan juga Volvo. Volvo jauh lebih dulu memperkenalkan sasis premium 2XL-nya bebarengan dengan sasis Euro 5 mereka yang lainnya. Sasisnya sendiri memiliki kode B8R dan sejauh ini penggunanya baru PO Borlido dan M-Trans saja. Sasis ini dibekali mesin diesel berkode D8C berkonfigurasi 6 silinder segaris dengan kapasitas 8000 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 330 horsepower serta dengan torsi maksimal 1200 Nm. Sementara untuk sistem perpindahan giginya hanya tersedia satu pilihan saja yakni transmisi full otomatis dari ZF Ecolife. Lalu untuk tipe suspensinya tentu sudah menggunakan suspensi udara namun yang tipe Nero. Tapi tenang saja, meski suspensinya tipe Nero tapi GVW dari sasis ini mencapai 17,5 ton. Jadi masih cocok untuk dipasangkan dengan bodi tipe SHD. Sementara Scania menawarkan sasis model K360CB Euro 5 untuk mengisi segmen sasis premium 4x2. Sasis Coachbus 4x2 generasi terbaru dari Scania yang sudah lolos standar emisi Euro 5 dan untuk saat ini penggunanya masih PT aman saja untuk kebutuhan tambang. Produk Scania K360CB 4x2 ini merupakan sasis bis yang sejatinya dihadirkan untuk bis intercity alias akap dan juga pariwisata. Sudah dibekali mesin yang bertenaga dan teknologi transmisi Scania OptiCruise yang membuat pengemudi mampu melakukan akselerasi secara halus dan pastinya membuat penumpang terasa lebih nyaman lagi. Model sasis ini dibekali mesin Scania DC09144 berkapasitas 9000 cc. Mesin 5 silinder segaris ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 360 horsepower pada 1900 rpm. Serta dengan torsi 1700 Nm pada 1050 hingga 1475 rpm. Jadi untuk
sekarang hanya 2 sasis ini saja yang bisa dibeli. Hanya ada dari merek Volvo dan Scania saja, sementara Mercedes-Benz masih belum menghadirkan penerus dari sasis O500 RS 1836. Tapi kalau melihat ke era sebelum adanya standar emisi Euro 4 dan sebelum adanya regulasi panjang bis 4x2 maksimal hanya 12 meter saja. Dulu sasis tipe ini cukup berjaya dan ada banyak sekali pilihan modelnya. Mercedes-Benz sendiri dulu menghadirkan sasis model O500 RS 1836 versi Brazil. Lalu sebelumnya juga ada O500 R 1836 versi Jerman. Dan sebelumnya lagi ada sasis OH 1830. Kalau dari brand Scania saat itu yang paling populer ada sasis model K360iB Euro 3. Secara spesifikasi sasis ini dibekali mesin 6 silinder segaris berkode DC13 berkapasitas 13.000 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 360 horsepower dan torsi maksimal 1750 Nm pada 1000 hingga 1350 rpm. Yang spesial tentu ada di sistem transmisinya yang sudah menggunakan OptiCruise serta kaki-kaki suspensi udara yang terkenal dengan bantingannya yang sangat nyaman. Lalu sebelumnya lagi ada sasis model K380iB dan yang lebih lama ada sasis model K114iB serta K124iB. Dari pabrikan Volvo sebelum adanya sasis B8R, dulu ada juga model sasis B7R yang pertama kali masuk ke medio tahun 2000-an lalu. Kabarnya saat itu operator bis pertama yang menggunakan sasis ini adalah PO Sumber Alam. Dan rumornya bodi yang menempel pada 2 sasis Volvo pertama ini dikerjakan hanya dalam waktu 28 hari saja oleh karoseri Laksana. Hal ini karena pihak PT Indotruck sebagai APM Volvo saat itu akan menggunakan 2 unit bis ini untuk peresmian dan promo ke perusahaan otobis lain di Indonesia. Sasis Volvo B7R saat itu terbilang menjadi yang paling superior di kelasnya. Karena secara spesifikasi, sasis ini lebih unggul dari sasis lain di pasaran. Sasis Volvo B7R ini juga hadir dalam 2 generasi. Generasi terbarunya seperti yang digunakan oleh PO Sistrans asal Jogja. Yang membedakannya hanya ada pada desain kemudi serta instrumen cluster yang lebih canggih dan modern. Pabrikan MAN juga pernah memasarkan sasis premium 4x2 di Indonesia. Pertama kali masuk hampir bersamaan dengan Volvo B7R tadi, yakni di medio tahun 2000-an dulu. Dan dulu bis bersasis MAN sangat ikonik karena menggunakan bodi yang sama spesialnya dengan populasi yang terbilang terbatas juga. Oh iya, sasis bis MAN pertama yang masuk ke Indonesia sendiri memiliki kode produk 18310 HOCL. Dan sasis MAN ini semuanya masuk ke karoseri Adiputro untuk dibuatkan bodi dengan model van hole yang tampilannya seperti ini. Sasis ini dibekali dapur pacu yang terbilang sangat bertenaga. Dibekali mesin diesel berkode D2866LOH27 yang sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Mesin berkonfigurasi 6 silinder segaris berkapasitas 11.967 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 310 PS pada 1.900 rpm, serta dengan torsi maksimal 1.250 Nm pada 1.400 rpm.
hanya dari merek pabrikan asal Eropa saja, brand asal Jepang satu ini juga sempat memasukkan sasis 4x2 yang terbilang premium. Merek tersebut adalah Hino dengan produk sasisnya yang berkode RM380. Pertama kali hadir tahun 2017 lalu, cuma yang berhasil beredar hanya 2 unit saja. Kedua unit tersebut dimiliki oleh PH Harapan Jaya yang masing-masing menggunakan bodi Avante SHD dari karoseri Tentrem dan Legacy SR2 XHD dari karoseri Laksana Ungaran. Sasis ini dibekali mesin berkode E13CUT dengan kapasitas 12.913 cc. Dengan tenaga maksimal 380 horsepower tentu membuatnya unggul dari kompetitor sekelasnya yang hanya sebesar 360 horsepower saja. Jadi itulah beberapa sasis premium 4x2 yang beredar di Indonesia. Kira-kira kalian sendiri lebih favorit dengan sasis yang mana? Dan menurut kalian sendiri lebih suka bis dengan sasis premium 4x2 seperti ini atau sasis triple axle sekalian? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Oh iya, bagi yang masih aktif main Facebook, jangan lupa mampir dan ikuti halaman Facebook kami juga ya. Dengan nama arf.bus yang tampilannya seperti ini. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.